Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam salah satu mata kuliah, yaitu Pancasila, dengan dosen pengampu Ibu Yori Hardayani, MSI. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 7 orang, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini dengan judul materi Pancasila sebagai Sistem Etika. Baik teman-teman, di sini kami akan menampilkan hasil video PowerPoint kami. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Saskia Rismawati, NPM D1F025068. Yang kedua, Sumiarni, NPM D1F025082. Yang ketiga, Fatma Anggun Ramawati, NPM D1F025086. 4. Aisyah Nurfadila, NPM D1F025056. 5. Andini Natasha, NPM D1F025032. 6. Kriswan Pandi, NPM D1F025072. 7. Arga Daifullah Al-Mutaram, NPM D1F025054. Perkenalkan, nama saya Andini Natasha dengan NPM D1F025032. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, tetapi juga sebagai sistem etika yang menjamin pedoman moral bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam era globalisasi saat ini, berbagai tantangan seperti krisis moral, korupsi, kekerasan, dan lunturnya solidaritas sosial semakin terasa. Oleh karena itu, nilai etika yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sangat penting untuk dijadikan acuan dalam menilai baik, buruk, adil dan tidak adil, serta benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sistem etika juga berfungsi sebagai identitas dan kepribadian bangsa, sekaligus menjadi filter terhadap pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Dengan demikian, pemahaman Pancasila sebagai sistem etika menjadi landasan utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan bermartabat. Pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah konsep di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar atau norma yang mengatur perilaku masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika adalah sebuah konsep yang relevan dan penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjadi landasan sebagai tujuan kehidupan yang harmonis, adil, dan beradab. Halo semuanya, kenalin nama aku Aisyah Nurfadila dengan NPM D1F025056. Di sini aku akan menjelasin kenapa alasan Pancasila memerlukan sistem etika. Alasan yang pertama adalah mengembangkan dimensi moral. Gimana sih maksudnya?
Pancasila dimaksudkan untuk mengembangkan moral agar mereka mampu mengembangkan sikap spiritualitas mereka dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. 2. Memberikan pedoman. Pancasila berfungsi untuk memberikan pedoman kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Yang ketiga, memerangi kerusakan moral. Pancasila diperlukan untuk memerangi kerusakan moral karena bisa mengatasi perlakuan yang menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba, ketidakjujuran, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, Pancasila ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia yang sesuai dengan pasal-pasal yang telah ada. Nah, itulah tadi alasan-alasan kenapa Pancasila diperlukan sebagai sistem etika di kehidupan yang sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Anggun Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tujuan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, menciptakan kerangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang berakhlak dan mulia. Yang kedua, menetapkan pedoman moral bagi perilaku pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai standar yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip dan etika moral dalam kehidupan masyarakat di tingkat nasional, negara bagian, dan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh etikanya adalah tidak memaksakan agama kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil beradab. Tidak membedakan suku, agama, ras, dan status. 3. Persatuan Indonesia. Contohnya menghargai budaya dan bahasa daerah. 4. Kerakyatan yang dipimpin hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Contoh etikanya adalah menerima hasil rapat bersama meskipun tidak sesuai dengan pendapat pribadi. 5. Keadilan rakyat Indonesia. Tidak berperilaku curang dalam berdagang. Perkenalkan, nama saya Sumiarni dengan NPM D1F02582. Di sini saya akan menjelaskan jenis etika. Jenis etika itu ada dua. Yang pertama ada etika deskriptif dan yang kedua ada etika normatif. Etika deskriptif fokus pada pengamatan moral yang berlaku di lingkungan tertentu dan mengevaluasi baik atau buruknya tindakan yang dilakukan oleh individu dalam konteks tersebut. Yang kedua ada etika normatif, membahas norma-norma moral yang mengatur tindakan sebagai suatu fakta dan merefleksikannya sebagai suatu keharusan meskipun norma-norma ini tidak selalu dijustifikasi secara rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Devlan Muhtaram. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan dasar moral yang membimbing sikap, perilaku, dan tindakan warga negara Indonesia dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kenegaraan. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, tapi juga sebagai tolak ukur etis untuk menentukan mana yang benar dan salah, baik dan buruk dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil PowerPoint dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf.